Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita dalam memasuki ibadah Minggu 5 Juli 2020. Mari kita memuji dengan Kidung Jemaat 144 bait 1. Suara Yesus. Marilah kita teruskan ibadah pada pagi hari ini, di mana di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dikasih Tuhan, tema perayaan iman pada minggu ini adalah karya Kristus membawa kelegaan. Artinya apa? Bahwa di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita merasa letih dan lesu. Apakah ada saudara yang saat ini dalam keadaan letih, lesu dan berbeban berat? Kalau ada hanya satu, datang kepada Tuhan. Dan itu adalah jawab kita untuk menaati janji Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Mari kita bersama-sama untuk mengungkapkan pengakuan dosa itu dengan memuji namanya dari Baungkat Kidung Jemaat nomor 43 bait pertama sampai dengan keempat. Kami berdoa
bahwa kasih Tuhan tidak hanya sebatas ketika Allah memberikan pengampunan dosa untuk saudara, tetapi lebih daripada itu, bahwa Tuhan juga memberikan berita anugerah kepada kita. Kami undang Bapak dan Ibu serta jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menerima berita anugerah yang dibaca dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk memuji namanya dari Kidung Jemaat 439. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami surga, yang memberikan kesempatan pada jemaatmu di dalam ibadah pada saat ini. Kami tetap merasakan kebersamaan, kami tetap merasakan dalam satu ikatan, yaitu sabda firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua, sehingga kami boleh mengetahui apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, dan apa yang harus kami lakukan untuk mewujudkan sabda firman Tuhan. Hamba-Mu, orang yang berdosa, yang saat ini Kau pakai ya Bapa di dalam pelayanan sabda firman Tuhan, Engkau urapi dengan Roh Kudus, sehingga segala sesuatu mengalir di dalam rahmat-Mu untuk menyerukan sabda firman Tuhan. Dan bagi semua orang yang dengarkan ya Bapa, Kau berikan kami Roh Kudus sehingga dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada minggu ini dari leksionari hanya diambil kitab Injilnya saja. Dan kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19, disambung dengan ayat 25 sampai dengan 30.
Ulangi sekali lagi, Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan yang ke-19, disambung dengan ayat 25 sampai dengan yang ke-30. Yang demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kau umpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami melihat seruling bagimu, tetapi kami tidak menahan. Kami menyanyikan minum duka, tetapi kami tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat memungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan, memasukkan di dalam hati, serta melaksanakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang lain melihat kita sebagai orang Kristen? Pandangan mereka seringkali membuat satu pernyataan bahwa orang Kristen itu hidupnya enak dan terpena. Mengapa? Karena ditebus oleh Yesus Kristus, sehingga seakan-akan semua permasalahan di dalam hidup ini diambil alih olehnya. Kalau diibaratkan seperti kita masuk jalan tol, ngebut tanpa hambatan. Kira-kira seperti itu pada mereka terhadap kita sebagai orang Kristen. Memang penebusan dari Yesus itu ada, namun bukan berarti kita ditempatkan di dalam satu ruang yang steril, yang bebas dari masalah. Karena apa? Kenyataannya yang namanya hidup itu selalu ada persoalan, termasuk kita satu menyambut. Selesai persoalan satu, berganti persoalan yang lain, muncul persoalan baru, dan semua persoalan itu membawa pada konsekuensi logis masing-masing. Seperti pada saat itu, semuanya merasakan, termasuk orang Kristen, COVID-19. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak khawatir? Siapa yang tidak berdampak dengan adanya COVID ini? Meskipun
berita mengatakan di dalamnya ini normal. Normal bukan berarti kehidupan kita seperti yang telah bebas. Tidak, virus itu tetap ada. Orang kita juga akan kena kalau kita tidak berhati-hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit juga kalau kita lihat orang Kristen itu yang hidupnya kelihatan lelah, jenuh. Ditanya kenapa bisa seperti itu, mereka mengatakan hidupnya itu monoton, pembuatannya jadi jenuh. Ada yang merasa bahwa penyakitnya tidak kunjung sembuh, itu jadinya lumrah, tidak bersemangat. Ada juga yang merasa usahanya gagal, berbeban berat, kehidupan tidak ada pengharapan, puncaknya letih, lesu dan berbeban berat. Pertanyaan sederhana, apa yang dapat memulihkan perasaan kita sudah tidak jadi letih, lesu dan berbeban berat? Tentu Bapak, Ibu, Saudara dan saya dapat mencari jawaban bahwasanya kalau dimulai dari yang sederhana, ya santai lah, nonton TV lah. Kalau kegiatan yang lebih besar lagi itu memuaskan hati kita, wisata kuliner, makan-makan, piknik, berlibur di tempat yang mengasihkan, dan itu harus mengeluarkan dana. Memang menyenangkan, tetapi apakah senang itu akan lama? Ini menjadi pergumulan. Dan banyak cara yang bisa kita lakukan dengan berbagai macam upaya dari kita supaya kita kembali segar dan fresh. Ada satu hal, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kekasih Tuhan, yaitu cara yang diajarkan oleh Yesus kepada kita supaya mendengar suaranya. Karena apa? Yesus sendiri sebagai Tuhan pernah menjadi manusia, pernah mengalami bagaimana letih, lesu dan berbeban berat, pernah mengalami berbagai macam hal yang harus dia hadapi. Maka ia tawarkan pemulihan itu, sekaligus kesanggupan dari kita. Dalam keintiman seperti itulah ada cara menyegarkan diri dari letih, lesu dan berbeban berat. Jemaat yang dikasihi dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah sedemikian besar menunjukkan empatinya yang benar-benar percaya. Ia tidak pernah bosan-bosan menyapa Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ia membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Keletihan yang dirasakan dan dialami dengan berbagai macam penderitaan itu kadang-kadang memang menjadikan kita kehilangan semangat, bahkan kadang-kadang tidak ada harapan, lalu ada keinginan untuk bunuh diri. Gelap tanpa terang. Yesus tahu kondisi seperti itu yang mungkin dialami oleh saya, Bapak, Ibu, serta Saudara. Beban berat akan menindih. Bapak, Ibu, serta Saudara yang dikasih, maka tawaran bahwa Ia ingin memberikan kelegaan adalah bagian bagaimana kita bisa untuk mengimaninya. Hanya seringkali kita melihat ada orang-orang tertentu di dalam menghibur diri, bahkan lebih tragis lagi ayat ini dipenggak. Seakan-akan Yesus hanya memberikan kelegaan, memberikan penghiburan, titik, cukup. Padahal tidak. Masih ada ayat selanjutnya yang demikian. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jangan memegang ayat ini untuk kepentingan sesaat. Tuhan memang memberikan kegagalan, Tuhan memang memberikan kekuatan, tetapi justru ketika kita kuat, maka Tuhan memasang kuk untuk kita. Apa sih kuk itu?
adalah Allah. Kalau Bapak dan Ibu melihat ada kerbau atau sapi sedang membaca, maka di lehernya itu ditaruh Allah, kayu yang disebut kuk, supaya dua sapi ini atau dua kerbau ini bisa membaca lebih ringan daripada sendiri. Maka mempercayakan diri kepada Yesus berarti kita tahu di dalam setiap penderitaan saat memikul kuk, Allah ada dengan kita. Yesus hadir menyertai. Beban itu memang berat, namun kehadiran Allah yang ikut campur tangan menopang membuat kita tidak sendirian, terus menerus dimampukan menghadapi permasalahan. Dan proses yang seperti itu akhirnya akan mengalir di dalam jiwa kita, menghayati karya Allah dalam Kristus yang penuh dengan kelembutan. Apakah saat ini Bapak dan Ibu sudah termasuk juga sakit, dalam keadaan letih, sudah berbeban berat karena berbagai macam persoalan dalam konteks pandemi COVID-19? Kalau ada, mari kita datang kepada Yesus. Amin. Jemaat kami undang berbagi berdiri. Bersama dengan Tuhan, mari kita memperbarui iman percaya kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan sebagai penguasa surga, bumi dan segala isinya, yang memberikan hikmat pada orang-orang berharap kepada Engkau, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami tetap bersandar untuk memegang janji. Barang siapa yang merasa letih lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan, saat ini kami datang kepada Engkau ya Allah, di dalam kebersamaan kami sebagai bangsa Indonesia yang saat ini dengan ada pandemi 19 virus corona, kami berharap ya Tuhan di dalam kebersamaan bagi kami sebagai bangsa untuk belajar menekan diri di dalam ego, sehingga kami boleh beraktivitas pada hal-hal yang penting. Sekiranya itu tidak penting ya Tuhan, kami belajar untuk menjaga diri, menjaga jarak, dan melakukan aktivitas di tempat-tempat tertentu saja. Kami menyadari ya Tuhan, hal ini bukan hal yang mudah, apalagi untuk saudara-saudara kami yang harus bergumul di dalam mencari nafkah sebagai pekerja, khususnya pedagang ataupun yang pelan. Kiranya Engkau tetap ya Allah untuk memberikan pertolongan, sehingga di dalam hal ini apa yang dikehendaki dengan adanya kesehatan bersama dapat terwujud. Kami rindu Bapa kehidupan yang dinamakan normal, diisi dengan kebaikan-kebaikan, dirasakan sebagai bentuk persekutuan, sehingga persiapan memasuki hidup baru tetap kami menjaga melalui protokol kesehatan yang ada. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini ada kerinduan bersekutu. Tidak mudah ya Allah melakukan segala sesuatu,
dengan zona yang berbeda, dengan konteks yang berbeda, sehingga kiranya gereja-gereja bijaksana memasuki di dalam ruang publik untuk dapat melakukan karya-karya nyata. Dalam kebersamaan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaatmu yang sakit, baik mereka yang berada di rumah sakit atau yang di rumah. Pemulihan terjadi di dalam rahmat-Mu, sehingga ketika Engkau memberikan pemulihan, kami bersyukur di dalam kehidupan kami, dan kami semua, secara khusus saudara kami yang dalam keadaan sakit, dapat hidup lebih baik lagi. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk pejuang kemanusiaan, dokter, para medis, polisi, tentara, Satpol PP dan juga instansi lain yang menjaga bagaimana dalam konteks COVID-19 ini kami semua memiliki keteraturan. Dengan demikian ya Tuhan, ketika mereka harus bekerja di garda yang paling depan, maka Tuhan berkati. Dengan cara seperti itu ya Tuhan, mereka dapat melakukan tugas, mereka melakukan hal yang baik untuk kami semua. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berbeban berat, secara khusus di dalam masalah ekonomi. Tuhan juga berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk mendapatkan nafkah dengan baik, mencukupi dan mengucap syukur untuk hidup seberapa berkat yang Tuhan berikan. Kami juga mengingat akan anak-anak kami ya Tuhan yang saat ini sedang mencari sekolah. Tuhan juga berkati sehingga proses pendidikan semakin berjenjang lebih tinggi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati sehingga mereka mempersiapkan masa depan dengan karya nyata mereka. Kami berdoa untuk damai sejahtera di dalam kehidupan kami semua. Maka damai sejahtera itu kami mohon ya Allah dengan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami dalam satu ujian doa Bapa kami. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Firman-Nya di dalam Roma 11 ayat yang ke-36 yang demikian sabdanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita puji dengan PKJ 147 bait 1 dan 3. Di sini aku baru. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang terkasih, Engkau sungguh baik, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau juga yang selalu menyertai dalam perjalanan hidup kami dan memberikan berkat kepada kami. Kami selalu bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Dan saat ini kami bersyukur melalui persembahan kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini. Berkati dan kuduskan tangan-tangan jemaat-Mu yang mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Apa yang kami persembahkan ini dapat kami gunakan untuk kelebaran kerajaan Tuhan, terlebih untuk gereja kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa persembahan ini kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara sudah dikuatkan, saudara juga sudah mendapatkan kelegaan. Maka konsekuensi logis dari semuanya itu, saudara harus memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan, supaya kita belajar pada Tuhan kita yang lemah lembut dan rendah hati. Dengan cara seperti itu jiwa kita mendapatkan keterangan untuk berkarya. Mari kita bersama-sama untuk memuji nama-Nya. Hidup Jemaat 344 bait pertama dan ketiga. Terima
diri dan kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menaruhkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau